saya Duniri, Prodi Pendidikan Agama Islam, STAI Hubul Watan Duri, semester 5. Video kali ini saya membuat untuk memenuhi tugas mata kuliah media pembelajaran dengan dosen pengampu Dr. Mufikri Azhari MPDI. Berikut saya akan menampilkan video tentang media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas. Media yang saya gunakan berbentuk PPT animasi, audiovisual, dan alatnya saya gunakan infocus dan proyektor. Ada juga metode yang saya gunakan dalam pembelajaran seperti metode ceramah, metode pengamatan di dalam sebuah video. Berikut adalah video media pembelajaran yang saya gunakan di dalam kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semua, sehat? Alhamdulillah. Nah, baik, sebelum kita memulai pembelajaran, kita terlebih dahulu kita berdoa. Ketua kelas, silahkan pimpin doa. Husdiman. Siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rahmah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman. Amin. Sekarang Ibu absen terlebih dahulu ya, mata wadah teman-temannya yang tidak hadir pada hari ini. Abdul Robi. Hadir, Bu. Al-Amri. Cahya. Oke. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Ikuti Ibu ya, Ibu contohkan terlebih dahulu. Kayak gini, dia namanya tepuk 1, 2, 3, 4, 5. Ya, kalau tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Bisa? Dan kita mulai ya, 1, 2, 3. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke. Nah, sekarang kita memulai pembelajaran kita. Judulnya itu perilaku tercela mencuri. Nah, perilaku tercela itu kan banyak. Ada berjudi, mencuri, mabuk-mabukan. Nah, tapi sekali ini kita bahas tentang mencuri. Siapa yang bisa menjelaskan apa itu mencuri? Perilaku tercela mencuri. Saya, Bu. Apa itu, coba sebutkan. Hak orang lain. Nah, ya. Nah, ini pengertian perilaku mencuri itu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata mencuri diartikan sebagai mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Nah, perilaku mencuri ini tidak boleh dilakukan karena mengambil milik bukan milik kita. Itu tidak boleh. Menurut pengertian syara, mencuri yang mendapatkan hukuman potong tangan karena mengambil harta milik orang lain yang diam-diam dari tempat penyimpanannya, yang layak dalam jumlah 1 nisab, dilakukan oleh seorang Islam atau kafir, zimmi atau murtad yang telah dewasa, berakal dan bisa memilih. Nah, kalau orang dewasa, otomatis dia bisa berpikir, tahu dia mana perilaku yang buruk, mana perilaku yang baik. Nah, otomatis jangan terbiasa mengambil milik hak orang lain. Itu sama dengan mencuri. Perbuatan mencuri termasuk di antara dosa besar. Nah, perilaku mencuri itu sangat tidak dibolehkan di dalam Islam. Itu akan mendapat dosa besar karena kita melakukan perilaku yang tercela.
oleh karenanya dalam syariat Islam apabila pencurian itu mencapai 1 nisab dan memenuhi kriteria seperti tersebut di atas, maka pencuri dikenakan hukuman potongan tangan dan diwajibkan mengembalikan barang curian sebanyak yang dicuri. Sampai sini ada yang paham? Nah, kita lanjut akibat negatif perilaku mencuri. Nah, yang pertama itu ada bahaya bagi pelaku pencurian. Yang pertama, ketidaktenangan dalam hidup. Ketidaktenangan dalam hidup ini seperti perilaku itu tidak nyaman dengan keadaan dia. Dia ada merasa ketakutan karena dia telah melakukan perbuatan yang tercela. Dia ketakutan perilaku dia tuh, kelakuan dia tuh ketahuan dengan sama masyarakat. Yang kedua, akan semakin jauh dari petunjuk Allah. Dan yang ketiga, ditolak semua amal ibadahnya. Maksud dari yang ketiga ini, percuma kita rajin sholat, sedekah, berbuat baik, tapi perilaku mencuri tetap kita lakukan. Nah, otomatis amal ibadah kita ditolak karena perbuatan mencuri itu dosa besar. Yang B, bahaya terhadap masyarakat. Nah, di masyarakat pun ada bahaya yang terdampak di masyarakat. Yang pertama itu menimbulkan keresahan dan kekhawatiran di kalangan masyarakat. Yang B, ketenangan dan kebahagiaan hidup masyarakat sangat terganggu karena adanya ancaman pencurian dan perampokan bahkan pembunuhan. Biasa di masyarakat kalau dengar ada pencurian, pasti masyarakat itu akan merasa resah karena mereka takut akan perilaku itu terjadi sama dia. Lanjut. Nah, di sini ada menghindari perilaku mencuri. Yang pertama itu harus mensyukuri nikmat Allah. Kita sebagai manusia harus mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, rezeki yang diberikan Allah. Tidak boleh kita merasa tidak cukup. Nah, pasti kalau kita merasa tidak cukup, merasa tidak mensyukuri nikmat Allah, mau mensyukuri nikmat Allah, pasti ada berpikiran ingin mencuri, memiliki harta lebih, tapi dia tidak mau bekerja keras. Dia mencuri, melakukan perbuatan mencuri, itu tidak boleh. Yang B, menghormati hak milik orang lain. Maksud dari di sini ini kan kita punya barang, orang punya barang. Jadi kita harus menghargai barang pemilik orang tersebut. Jangan mengaku-ngaku barang orang punya kita, apalagi mencuri. Apalagi kalau seandainya kita menemukan kayak di sekolah, menemukan buku temanku jatuh, nggak kita balikan, kita simpan atau kita ambil, itu tidak perilaku tercela, sama dengan mencuri. Yang ketiga itu meningkatkan etos kerja. Di sini nih kita harus semangat mencari pekerjaan, ataupun kita sudah punya pekerjaan, kita harus giat untuk bekerja supaya tidak ada berpikiran untuk mencuri atau mengambil hak milik orang lain. Nah, di sini Ibu ada sebuah video perilaku mencuri. Nah, nanti setelah Ibu putar videonya, anak-anak semua menyimpulkan apa kesimpulan dari video yang Ibu tunjukkan. Bisa? Nah, sekarang contoh perilaku mencuri ini yang pertama nih, contohnya gambarnya seorang anak mengambil uang di dalam saku celana ayahnya. Nah, siapa yang di sini waktu kecilnya sering kayak gini, dia minta uang sama ayahnya, tidak dikasih, lalu dia ngambil dompet ayahnya, diambilnya. Itu perbuatan yang tidak baik ya, tidak boleh dicontoh. Gambar yang kedua ini ada dua orang anak melihat temannya mengambil makanan di kantin.
Itu juga sama dengan mencuri, mengambil hak milik orang lain tanpa sepengetahuan dia. Nah, di gambar yang ketiga nih, ya, mencuri buah-buahan. Ya, semalam. Sampai sering kayak gini waktu kecilnya. Ya, Ini juga tidak boleh karena dia mengambil buah-buahan itu tanpa sepengetahuan pemiliknya. Itu sama dengan mencuri, perilaku yang tidak baik. Ini contoh satu lagi. Nah, ini sering terjadi kalau udah mau lebaran. Nah, orang lagi ini. Contoh ini dia mengambil ternak milik orang lain. Itu tidak boleh karena itu sama dengan perilaku mencuri, perilaku yang berdosa. Nah, ini video yang Ibu jelaskan tadi. Setelah kalian melihat video ini, nanti Ibu akan bertanya sama kalian apa kesimpulan dari video yang Ibu tampilkan. Seorang kakek dan istrinya hidup di sebuah desa. Kakek ini mempunyai beberapa pohon kurma di halaman rumahnya. Ini saatnya pohon kurma berbuah. Pohon kurma milik kakek di depan rumah berbuah. Meskipun tidak banyak, setelah sekian waktu, buah kurma sepertinya sudah cukup matang untuk dipetik. Kakek berencana memetiknya esok hari. Namun pada keesokan harinya, ketika kakek mau memetik buah kurmanya, ternyata buahnya hilang, dicuri orang. Kakek merasa sedih. Istrinya melihat kejadian ini merasa heran. Karena mengapa si kakek merasa bersedih hanya gara-gara sedikit buah kurmanya hilang. Kemudian kakek menjelaskan mengapa dia merasa sedih. Ternyata yang dipikirkan si kakek adalah betapa susahnya orang yang mencuri itu. Dia harus bersembunyi di tengah malam hari supaya tidak ketahuan dan harus memanjat dalam keadaan gelap susah payah untuk memetiknya. Sungguh kasihan sekali orang tersebut. Itu contoh videonya tadi. Nah, siapa anak-anak yang bisa menyimpulkan apa maksud dari video tersebut? Coba jelaskan apa kesimpulannya. Dari video tadi kita dapat menyimpulkan bahwa si pencuri, si kakek ingin mengetahui si pencuri dengan Selanjutnya Syariah. Oke, dari video tadi kita bisa simpulkan bahwasanya seorang kakek yang dengan kebaikan hatinya ingin mengetahui siapa yang mencuri itu kan, padahal kalau diminta pasti dikasih kan. Itulah. Dan dari perempuannya Umi, coba jelaskan kesimpulannya. Kebaikan si kakek untuk melihat pencuri itu supaya tidak kesusahan lagi dalam mencuri. Nah, sekarang sudah paham kan perilaku tercela mencuri itu seperti apa dan itu tidak boleh dicontoh di dalam kehidupan sehari-hari. Kita harus menghindari perilaku tersebut. Nah, pembelajaran kita hari ini cukup sampai di sini. Minggu depan kita sambung kembali. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video yang saya buat pada video kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang melihat dan mendengarkan video saya tersebut. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.